Kristen, Pak. Siap. Ada video YouTube-nya. Dia mengatakan Nabi Muhammad di neraka. Itu Bu Uti Watimena mengatakan Nabi Muhammad di neraka. 3 hari langsung kebawa ke rumah sakit, Pak. Setelah kejadian itu. Karena menghujat Nabi Muhammad, mohon maaf Bu Uti, beliau terkena kanker. Nah, itu setelah menghujat Nabi Muhammad. Makanya teman-teman ya, jangan menghujat agama apapun. Jangan menduduki, jangan mengketuti Alkitab dan lain sebagainya. Seperti Agustan. Kalau Koh Agustan itu, Pak, saya lihat beliau meninggal dalam keadaan senyum, Pak. Karena kalau di dalam Islam itu kullu nafsin da'iqatul maut, bahwa setiap yang hidup pasti akan merasakan yang namanya kematian. Bahkan dalam ajaran kami, Yesus pun akan meninggal dunia. Koh Agustan tidak mengketuti Alkitab, Pak, itu koper kosong. Dan beliau sakit itu sebelum menjadi Muslim. Memang sudah ada riwayat penyakitnya. Jadi sebelum beliau mu'alaf memang sudah sakit. Jadi beliau meninggal karena sudah waktunya saja, bukan karena apa-apa, Pak. Tapi kalau Bu Uti itu setelah menghujat Nabi Muhammad langsung sakit. Kemudian ada yang namanya siapa itu? Ahli Mahrus. Ahli Mahrus itu ketika meninggal dunia menjulur lidahnya. Itu setelah menghujat Nabi Muhammad. Jadi kita jangan saling menghujat ya teman-teman ya. Saya setuju. Iya, kalau berdiskusi maka berdiskusilah saja secara santun, secara damai begitu, Pak ya. Pak. Siap, Pak, siap. Gini, Pak, Yesus dilahirkan di kandang domba. Ini menurut Bapak benar atau tidak, Pak? Benar. Benar ya. Menurut iman Kristen, Yesus lahir di kandang domba. Tapi saya sebagai orang Islam merasa tersinggung, Pak. Kenapa? Karena Yesus itu adalah nabi yang mulia di dalam Islam. Salah satu Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi itu adalah Rasul pilihan dari Rasul-Rasul yang ada, yang Allah utus. Jadi Islam itu mengenal 25 Rasul, 25 Nabi dan Rasul. Nah, salah satu di antaranya ada Rasul Ulul Azmi. Jumlahnya ada 5. Yang pertama Noah. Yang kedua Abraham. Yang ketiga Moshe dalam bahasa Ibrani-nya. Yang keempat Yehoshua atau Isa. Yang kelima Nabi Muhammad. Saya tidak terima, Pak, kalau Yesus dikatakan lahir di kandang domba, karena itu sebuah penghinaan terhadap nabi yang kami hormati. Nah, karena itu keyakinan orang Kristen, maka tentu saya minta klarifikasi dan konfirmasi penjelasan deskripsi. Betul tidak Yesus dilahirkan di kandang domba? Pak Sulaiman, ada Alkitab, Pak Sulaiman? Ada dari handphone. Oke, baik, dari handphone. 1 Korintus 4 ayat ke-6, Pak Lukas. Pak Sulaiman, mohon dibantu nggih. Ya, saya sudah tahu isinya itu, Pak. Bapak tadi udah sebut pertama. Baik, nggak apa-apa. Mohon Bapak dibacakan aja dulu biar teman-teman yang belum tahu dikasih tahu. 1 Korintus 4 ayat ke-6. Ini saya kenapa yang kalau lagi diskusi ngomongnya Pak Lukas. Karena ada satu orang dari Kristen yang kemudian tertarik dengan Islam, namanya Pak Lukas Sebayang, teman-teman ya. Saya sudah sering kali berdebat dengan Pak Lukas. Kalau ada orang Kristen yang santun, biasanya saya sebut Pak Lukas karena orangnya santun. Dan Pak Sulaiman hadir ke sini dengan membawa kesantunan. Maka saya pun kadang salah panggil beliau dengan Pak Lukas. Mohon maaf ya Pak Sulaiman ya. 1 Korintus 4 ayat ke-6. 1 Korintus 4 ayat ke-6. Nabi Sulaiman bisa berbahasa binatang. Nabi Yusuf. Saya baca. Baik, ya. Ya, silakan. 1 Korintus pasal 4 ayat 6. Silakan. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Karena kamu supaya dari teladan kami kamu belajar apa artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Nah, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Baik, jadi kita harus sesuai dengan yang tertulis. Supaya apa? Supaya kita tidak menyombongkan antara satu dengan yang lain. Jadi Alkitab
1 Korintus 4 ayat ke-6, sebuah tulisan dari Rasul Paulus menurut iman Kristen menyatakan nggak boleh melampaui atas apa yang tertulis. Saya minta Pak ya sekarang, di mana ayat tertulisnya Yesus lahir di kandang domba, Bapak Sulaiman? Silakan Pak Sulaiman. Di mana ayatnya Yesus lahir di kandang domba? Silakan Pak. Baik Pak. Boleh, silakan. Saya baca ya. Boleh. Saya tahu Bapak juga mungkin pernah membaca itu karena kan Bapak kan dari Kristen ya. Boleh, silakan. Lukas pasal yang kedua, kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ayat yang ke-7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi tadi kan bro saudara Jonathan kan tanya di mana ayatnya kan? Jadi ini ayatnya di dalam Lukas pasal yang ke-7 ketika Yusuf dan Maria itu mendaftarkan diri di kotanya. Jadi tadi dijelaskan itu bahwa mereka berasal dari kota Daud karena mereka adalah keturunan Daud ya, dari suku Yehuda. Jadi karena tidak ada tempat di penginapan, di rumah-rumah semua udah full, maka tiba juga waktunya Maria untuk bersalin. Lalu anak itu dibaringkan di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Palungan itu tempat makanan daripada domba-domba ya. Dan pada waktu itu memang kandang itu kira-kira seperti ini ya. Kalau kira-kira seperti rumah panggung ya. Jadi kalau kandang-kandang itu kan di bawah seperti itu. Jadi ya jelas palungan menyatakan itu kan palungan itu kan nggak mungkin ada di mana gitu ya. Memang palungan itu ya di kandang domba seperti itu, Bro. Baik, boleh saya tanggapi, Pak? Boleh. Nah, yang benar adalah Nabi Isa atau Yesus lahir di bawah pohon kurma, Pak. Jadi Yesus itu lahir di bawah pohon kurma. Karena tidak mungkin sehari semalam berada di bawah pohon kurma, maka Miriam, jadi bahasa Ibrani daripada Maria itu adalah Miriam. Dalam bahasa Yunaninya Maryam, ya. Nanti saya tunjukkan bahasa Yunaninya Maryam, bukan Miriam. Maria ya. Jadi ibunda Yesus itu namanya Maryam. Bahasa Ibrani Miriam. Baik. Nah, ketika Miriam atau Maryam ini sedang melahirkan Yesus di bawah pohon kurma, tidak mungkin sehari semalam sehari semalam tidur di bawah pohon kurma. Nah, karena tidak mungkin hal itu dilakukan, lalu Maryam membawa Yesus ke tempat penginapan. Karena tempat penginapannya penuh, barulah Maria ibunda Yesus membawa Yesus itu ke Migdal Eder. Migdal Eder itu jarak dari Bethlehem adalah 1.600 kilo. Sekilo apa? 1.000. Oke, jadi kalau berjalan itu 1,5 kilo, Pak.
biar enak lah ya, 1,5 kilo. Jarak dari Bethlehem ke Migdal Eder itu 1,5 kilo. Jadi Yesus itu tidak pernah lahir di kandang domba. Di dalam ayat yang Bapak baca tadi, 2 Lukas ayat ke-7, itu kan kenapa ditaruh di palungan? Karena tidak ada penginapan. Jadi rentetannya itu Maryam melahirkan di bawah pohon kurma, kemudian dibawa ke penginapan, penginapan penuh, dibawa ke Migdal Eder. Migdal Eder itu bukan kandang domba, Bapak. Makanya ada, Migdal itu adalah menara. Migdal Eder, menara kawanan domba. Jadi sebuah menara, Bapak silakan cari Migdal Eder di Google, itu bangunan, Pak. Bangunan bertingkat-tingkat, Pak. Bangunan terbuat dari batu bata, dia bertingkat-tingkat. Silahkan di Google nanti Migdal Eder. Saya kasih tahulah Migdal Eder itu seperti apa, ntar ya. Oke, saya bantah dulu ya. Sebentar, Pak. Ya, saya selesaikan dulu, Pak ya, biar yang lain juga tidak penasaran. Ya. Nah, teman-teman, Migdal Eder ini semacam ini ya. Itu jaraknya 1,5 kilo ya, 1,5 kilo. Nih Pak, ini namanya Migdal Eder Pak, sebuah bangunan Pak. Jadi Yesus itu bukan lahir di kandang domba, tetapi Yesus lahir di bawah pohon kurma. Karena Yesus lahir di bawah pohon kurma, tidak mungkin sehari semalam ditaruh di situ, diungsikan, diisolasi ke tempat penginapan. Tapi sayang sekali tempat penginapannya penuh. Karena tempat penginapan penuh, Maryam alaiha shalom membawa Yesus ke Migdal Eder. Migdal Eder dari Bethlehem itu 1.600 atau 1,5 kilo perjalanan kaki. Nah, di Migdal Eder itu namanya menara pengawas kawanan domba. Ada palungan yang sudah tidak terpakai, dimuseumkan di Migdal Eder, ditaruh di situ. Jadi bukan di kandang domba. Makanya tidak pernah ada, Bapak ya, Bapak cari dari Gospel 4 kanonik, sinoptik maupun non sinoptik, sinoptik Matius, Markus, Lukas, non sinoptik Yohanes, tidak pernah ada Yesus lahir di kandang domba, Pak. Udah ribuan orang yang nonton ini, saya gara-gara 10.000. Iya, sabar Pak ya. Itu siapa Pak? Istrinya Pak ya? Istri. Istrinya. Salam kenal Bunda dari Evangelis Yonatan Nandar, dari Evangelis Penginjil, pendebat Muslim dari Kuningan, Jawa Barat. Pak, saya nyanyiin dulu ya Pak ya, biar Bapak tidak tegang ya. Saya nyanyiin dulu nih orang Kuningan Pak ya. Kuningan ku talaga remisna, Cirebon kasohor ku tarlingna, Maranggi ti Purwakarta, moci ti Sukabumi, wajib dicobi. Kok suara saya? Ntar Pak ya, saya ulangi ya Pak ya. Suaranya jelek. Saya ulangi Pak ya. Ini saya ulangi nih biar Bapaknya tidak tegang. Kuningan ku talaga remisna, Cirebon kasohor ku tarlingna, Maranggi ti Purwakarta, poci ti Sukabumi, wajib dicobi. Majalengka someahna, kata jiku mangga gedongna, jajakana pangkasepna, teu aya deui bandinganana. Terima kasih Pak, silakan Pak. Iya. Bro Jonathan boleh saja membantah-bantah, tapi saya mau katakan bahwa Isa Al-Masih yang ditulis di kitab suci yang saudara percaya sekarang itu berbeda dengan Yesus Kristus yang kami kenal di dalam Alkitab kami. Jadi kalau saudara menafsirkan Alkitab kami, memakai asumsi atau memakai tafsiran dari kitab suci saudara, itu sah-sah saja, tapi
tidak, saya mau sampaikan bahwa Yesus yang ada di dalam Alkitab atau Yeshua HaMasiah itu yang dijanjikan sebagai Mesias Juru Selamat dunia itu beda dengan Isa Al-Masih yang seperti yang saudara katakan itu lahir di bawah pohon korma gitu. Jadi saudara boleh saja menyamakan, tapi iman kami tidak pernah sama itu Pak. Yesus yang ditulis di Alkitab itu bukan Isa Al-Masih Pak. Baik, boleh saya jawab Pak? Nah, Silakan. kalau Bapak mengatakan bahwa saya adalah asumsi teologis, bukan fakta historis. Sekarang saya minta datanya dari Alkitab secara tertulis bahwa Yesus lahir di kandang domba. Tertulis tidak kalau Yesus lahir di kandang domba, Pak? Ada enggak ayatnya kalau Yesus lahir di kandang domba? Satu ayat saja, ada tidak Yesus lahir di kandang domba? Karena ini menjadi asumsi teologis bahwa Yesus lahir di kandang domba, sementara tidak pernah ada ayatnya Yesus lahir di kandang domba. Lukas 2 ayat ke-7, 8 itu bukan Yesus lahir di kandang domba, tetapi ayatnya secara jelas mengatakan Yesus ditaruh di palungan. Kenapa Yesus ditaruh di palungan? Karena tempat penginapan penuh. Berarti ada kronologi di situ terjadi. Kenapa ditaruh di palungan? Karena Yesus tidak mendapatkan tempat penginapan. Karena tidak dapat tempat penginapan, barulah Yesus ditaruh di palungan. Bukan brojol di palungan, Pak. Bukan blojor di kandang domba. Makanya saya minta ayatnya di mana dikatakan Yesus brojol lahir di kandang domba. Kalau Bapak mengatakan, wah itu kandang domba, tanpa ada ayat yang menerangkan itu, berarti Bapak dan saya sama-sama asumsi teologis. Ya, silakan. Kalau dalam Quran jelas, kalau dalam Alkitab, coba tunjukkan satu ayat saja, Pak, di mana Yesus dikatakan lahir di kandang domba. Satu ayat saja, ada tertulis kandang domba, Yesus lahir di kandang domba. Misal begini, dan maka malaikat itu mendatangi Maria, dan Maria sedang kontraksi, lalu terjadilah Yesus lahir di kandang domba. Ada enggak adat yang mengatakan seperti itu? Karena ini menjadi sebuah iman dari agama Kristen. Setelah saya cari tidak ada ayatnya Yesus lahir kandang domba. Tidak ada ayatnya, Pak. Silakan Pak, mungkin saya ada terselip satu ayat, dua ayat yang saya tidak ketahui, tetapi Bapak ketahui di mana ayatnya Yesus lahir di kandang domba. Silakan. Ya, tadi kan saya sudah baca ya. Bahwa tadi saya sudah baca itu di Lukas pasal yang kedua. Iya, silakan. Ya kan? Bahwa kelahiran Yesus itu Lukas pasal 2 ayat yang ke-7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, jadi kan ada namanya Pak, asas kausitas, sebab akibat. Kenapa Yesus ditaruh di palungan? Karena tidak ada tempat penginapan. Kenapa? Mereka tahu bahwa tempat penginapan itu penuh. Ternyata sebelumnya mereka sudah ke tempat penginapan. Ini kan logikanya, Pak. Baik Pak ya, mohon maaf kalau agak tinggi suara saya. Ini asas kausitas, ada sebab akibat. Kenapa di ayat Lukas 27 dikatakan ditaruh di lampin, di palungan, karena tidak ada tempat penginapan? Otomatis mereka sudah survei, otomatis mereka sudah melakukan sebuah kronologi historis. Kronologi historisnya adalah Yesus lahir di bawah pohon kurma, kemudian dibawa ke tempat penginapan, ternyata tempat penginapannya itu penuh, baru wah penuh ini, kita cari di mana nih? Oh, kita berteduh di Migdal Eder. Migdal Eder itu menara kawanan domba, bukan kandang domba. Wajar kalau di Migdal Eder ada palungan yang sudah tidak terpakai, atau mungkin palungan yang barulah Yesus ditaruh di situ. Itu pun karena keadaan darurat. Yesus terpaksa diisolasi karena di penginapannya sudah penuh. Tahu dari mana penginapan penuh kalau tidak terjadi sebuah kronologi demikian, Pak? Ayo coba. Asas kausitas kan?
Asas Iya. kausitas. Kenapa ditaruh di palungan? Karena tempat penginapan penuh. Kenapa tahu tempat penginapan penuh? Karena Bunda Maria sebelumnya sudah ke situ. Iya. Begitu Bapak, silakan. Masalahnya Oke. ada enggak Yesus tertulis lahir di kandang domba? Selain dari 2 Lukas 7 justru membuktikan kepada kita sebuah kronologi sebelum terjadinya Yesus ditaruh di palungan. Silakan. Ya. Tadi kan saudara membahas ada asas kausitas ya, sebab akibat ya. Iya, Ya. Dan itulah keajaiban Alkitab itu. Kenapa saya katakan betapa dahsyatnya, karena Tuhan Yesus itu lahir di kandang domba. Memang kausitas ya, sebab akibat ya. Semua penginapan sudah penuh. Karena ini merupakan penggenapan yang dinubuatkan oleh para nabi jauh sebelum itu. Di mana Pak? Di kitab Yesaya, ada nubuatan tentang kelahiran Yesus itu. Baik, coba dibaca Pak. Ya, tadi saya katakan, mungkin juga saya akan ulangi ya. Ini ada 3.000-an yang sedang menonton. Baik. Basic saya bukan apologet. Baik. Ya. Oke, jadi artinya saya hanya orang Kristen sejati saja. Jadi saya bukan apologet. Tentunya kalau apologet itu kan ibaratnya mereka menguasai data. Jadi ya, oke. Jadi itulah penjelasan saya bahwa itulah hebatnya, ya. Diizinkan situasi pada saat itu untuk menggenapi apa yang dinubuatkan oleh para nabi bahwa seorang anak akan lahir, ya. Di mana Seorang lahirnya Pak? anak akan lahir. Itu yang dinubuatan Yesaya. Ya, di mana nubuatan Yesaya kalau Yesus akan lahir di kandang domba, Pak? Ada nggak nama Yesus di dalam kitab Yesaya? Silakan Pak. Ya, tentu saja tidak ada nama Yesus di sana. Oh, tidak ada. Baik. Berarti nubuatan siapa, Pak? Ya, nubuatan Yesaya. Memang di kitab Yesaya 53 itu saya baca ya. Baik. Di dalam kitab Yesaya 53 itu memang belum ada disebutkan nama Yesus. Nama Yesus itu ketika Yesus ketika malaikat datang kepada Maria, yang dinyatakan oleh malaikat Gabriel bahwa engkau akan mengandung dari Roh Kudus dan engkau akan menamakan dia Immanuel, artinya Allah beserta dengan kita. Pak, mohon maaf, saya interupsi sebentar ya teman-teman. Ini sudah mulai di-report ini. Bagi teman-teman di pojok kiri kanan saya ini, pojok kiri ada tanda love, itu diklik aja. Itu kalau tidak salah gratis ya. Saya nggak tahu ini, kalau teman-teman berkenan silakan klik tanda love di sini karena roomnya di-report ini. Padahal Bapak Sulaiman santun, saya juga tidak menghujat, kita berdiskusi santun ya. Jadi Pak Lukas, Masya Allah Bang, baik, terima kasih. Padahal Pak Lukas ini santun loh. Saya lihat wajahnya mirip Gracia Pelo, Inyo Manis. Ini Inyo Manis bukan? Bapak. Baik, katakan jujur saja Pak bahwa memang di dalam Alkitab, di dalam Gospel itu tidak pernah tertulis Yesus lahir di kandang domba. Namun saya akui bahwa Yesus di situ ditaruh di palungan. Kalau itu saya juga mengakui ada ayatnya tertulis Yesus ditaruh di palungan. Tetapi kalau dikatakan Yesus lahir di kandang domba, sementara ini saya katakan penghujatan terhadap Yesus. Kenapa penghujatan terhadap Yesus? Yesus itu adalah seorang Mesias, seorang yang mulia di sisi Allah, wajihan fid dunya wal akhirah minal muqarrabin, orang-orang yang termasuk didekatkan kepada Allah. Tidak mungkin orang yang didekatkan kepada Allah dilahirkan di kandang domba. Kita yang bukan nabi, kita bukan rasul saja dilahirkan di kasur yang empuk. Nah, kalau ada ayatnya tidak masalah. Tapi masalahnya tidak pernah ada ayatnya Yesus lahir di kandang domba. Kalau hanya ditaruh di palungan, asas kausitasnya ada. Kenapa ditaruh di palungan? Karena penginapan penuh. Artinya Bunda Maria sudah membawa bayi Yesus ke penginapan. Cuma karena penuh, akhirnya ditaruh di palungan. Nah, kronologi sebelumnya bisa jadi dia lahir di bawah pohon kurma. Karena kalau saya berspekulasi gitu kan. Nah, tapi sayangnya itu kitab Kristen, saya tidak mau berspekulasi. Makanya saya minta ayat kejelasannya.
Karena Pak, diakui atau tidak, disadari atau tidak, jujur terhadap diri sendiri atau tidak, hampir saya melihat, hampir saya mendengar pendeta ketika berkhotbah mengatakan Yesus lahir di kandang domba, di kandang domba, di kandang domba, tetapi tidak pernah ada ayatnya Yesus lahir di kandang domba. Saya sudah hatam membaca Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tidak pernah saya temukan Yesus lahir di kandang domba. Jadi saya harap teman-teman Kristen jangan lagi membedakan Yesus dan Isa hanya karena tempat kelahiran. Karena tempat kelahiran di dalam Alkitab sendiri tidak pernah secara eksplisit dinyatakan bahwa Yesus lahir di kandang domba. Kalau Pak Sulaiman bisa menunjukkan, silahkan, saya tunggu. Butuh berapa waktu Pak? 5 menit? 10 menit? Silahkan di open mic, jangan di mute Pak. Tadi ada istri saya tadi lagi manggil-manggil anak, takut terganggu masuk ke Baik. dalam suaranya. Baik, silakan Pak. Butuh waktu berapa menit untuk menunjukkan Yesus lahir di kandang domba Pak? Tertulis ayatnya di mana? Tadi saya sudah baca itu ya, Ya, silakan. tapi ya saya di Lukas pasal yang kedua jelas dinyatakan bahwa tempat kelahiran Yesus itu pada saat Maria bersalin, dibungkus dengan lampin, ditaruh di palungan. Jadi itu sudah sangat jelas. Cuman tadi saya katakan saya ini bukan apologet Kristen, ya, sehingga saya tidak mau berandai-andai. Tetapi saya sangat percaya itu ada data sejarahnya, ya. Saya katakan teman-teman yang menonton ada 3.400 dan di apa saya juga di TikTok saya ada 116. Ya, saya katakan jelas Yesus itu lahir. Kalau tadi asumsi Bro Jonathan itu lahir di bawah pohon korma, itu yang lahir di sana itu di pohon korma itu kan menurut kitab saudara itu namanya Isa Al-Masih, ya. Tapi jangan disamakan Isa Al-Masih itu sama dengan Yesus Kristus yang di dalam Alkitab kami. Jadi sudah sangat beda. Kalau yang di kitab kalian lahir di bawah pohon korma itu sah-sah saja. Itu kan itu kitab kalian. Tapi kalau di kitab kami jelas menyatakan Yesus itu lahir di palungan karena tidak ada tempat penginapan. Itu ada sebab kausitasnya tadi, ya. Ada asas kausitas penyebab. Karena mereka sedang datang ke kota dari semua wilayah karena diharuskan untuk mendaftarkan diri, mungkin sensus lah, ya, mendaftarkan diri karena ada satu perintah. Dan ketika mereka tiba di kota, kan bukan hanya mereka juga yang tiba di kota, ini perintah loh, ini perintah. Jadi seluruh orang-orang dari luar kota ngumpul di dalam kota sehingga penginapan. Mungkin juga ada lagi kausitasnya, mungkin karena Maria lagi hamil, otomatis jalannya kan pelan-pelan, sudah keburu ketinggalan kan. Jadi di balik kausitas itu, sebab akibat itu hebatnya Alkitab, ya. Tanpa campur tangan manusia, Tuhan bisa setting begitu rupa supaya menggenapi semua nubuatan tentang satu pribadi yang lahir itu, sang juru selamat dunia itu yang disebut Mesias, yang namanya Yesus Kristus. Dia sang firman Allah yang telah menjadi manusia itu. Jadi betapa dahsyatnya Alkitab itu, betapa hebatnya. Sekali lagi saya katakan dahsyat Alkitab itu, ya, itu mau saudara percaya, mau penonton 3.200 percaya atau tidak, itu sah-sah saja. Kan begitu, ya. Itu artinya agamamu, agamaku. Jadi tadi ada pertanyaan dari saudara Jonathan, buktikan ayatnya. Ya, saya katakan dengan rendah hati, saya ini bukan apologet, ya. Baik. Saya nyatakan dengan rendah hati, saya ini basic saya bukan apologet, bukan ahli debat. Kalau ahli debat pasti, kalau seperti ahli hukum pasti mereka kuasai hukum-hukum, mereka pasal demi pasal. Nah, saya katakan saya bukan apologet, tapi saya orang Kristen sejati. Nah, itulah
yang bisa saya sampaikan kepada Baik, semua penonton yang Bapak. makin naik terus. Baik, Pak, mungkin Bapak punya satu request untuk mendatangkan debater Kristen yang paling hebat di dunia untuk mengalahkan tema Yesus lahir di kandang domba. Silakan, karena Bapak bukan apologet, kira-kira ada apologet yang pinter enggak di Indonesia dari kalangan Kristen? Kalau ada, coba Bapak melakukan sebuah undangan terbuka. Karena tadi saya sudah berdoa, ya Allah Holik langit dan bumi Tuhan, terima kasih atas kasih karunia. Ya, kasih setiamu, kasih karuniamu yang tanpa berkesudahan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua pergumulan yang dibenangkan oleh Evangelis Yonatan Nandar Tuhan. Bukan karena saya hebat, tetapi berkat kasih karunia Tuhan. Atas kuasanya dinyatakan di dalam perdebatan bahwa tidak pernah ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya, Bapak. Tema apapun, terutama Yesus lahir di kandang domba. Mohon maaf Pak ya, tadi dikatakan sama Bapak bukan apologet. Bapak sebut beberapa nama dari kalangan Kristen, silakan Bapak panggil. Boleh kiranya mereka mau berdiskusi atau mungkin naik setelah ini, setelah Bapak. Silakan Pak. Ya, Mungkin ya. saya rasa gini ya. Saya tidak usah sebut satu persatu siapa nama. Jadi siapa saja yang mau tertarik tentang itu silakan masuk di room-room yang apologet Kristen saja. Saya rasa sangat terbuka media sekarang, mau di YouTube, mau di TikTok seperti ini kan begitu mudahnya. Ya saya aja ketemu tadi roomnya Bang Jonathan ini kan karena saya iseng-iseng kan, iseng-iseng. Iya. Sebenarnya saya sudah mau ngantar anak saya, tapi ya saya tertarik gitu. Saya tertarik Iya. rupanya tadi yang pertama itu ahli hukum juga, teman sejawat ya. Iya, saya pengacara juga Pak. Saya profesi, jadi pengacara. cuma saya nggak mau bertengkar dengan teman sejawat ya, saling menghargai lah ya kan kita. Iya betul. Makanya saya minta naik gitu. Iya baik. Silakan Bapak undang atau mungkin teman Kristen yang mempunyai teman apologet Kristen yang benar-benar mampu ya. Tadi Anda mengatakan Elia, suruh Elia naik ke sini. Demi Allah, saya naik ke si Elia tidak pernah dinaikin saya. Karena mereka tahu siapa lawan mereka. Penginjil yang bisa bahasa Ibrani, penginjil yang bisa bahasa Yunani, penginjil yang bisa baca Al-Quran. Masya Allah. Takabur lil mutakabir shodaqoh. Baik, Bapak ada yang mau disampaikan lagi Pak? Biarkan penonton yang melihat. Kalau Bapak mau lanjut, silahkan lanjut. Tapi tunjukkan satu ayat di mana Yesus lahir di kandang domba. Silahkan Pak. Iya, ini sangat-sangat seru ya. Saya kalau perdebatan seperti ini saya suka. Tidak membuat kita sampai ngotot-ngotot. Iya, senang saya. Saya masuk room karena ngotot-ngotot, saling menghujat, saling maki-memaki. Saya nggak mau, jadi saya mundur. Jadi ini makanya saya tertarik, walaupun ini sengaja topik ini dibuat untuk menarik sebanyak mungkin penonton, itu bagus sekali. Jadi bagi yang rindu mau berdebat pasti bisa mencari room-room yang apologet ya. Tapi paling tidak dengan kekristenan saya sudah jelaskan ayat tentang kelahiran Yesus, bahwa memang Yesus itu lahirnya di Palungan, diletakkan di Palungan, di kandang domba. Jadi jelas seperti itu. Cuman karena saya bukan apologet, saya juga tidak mau asal menjawab. Saya tidak mau asal menjawab. Jadi saya jujur di hadapan 3.400 ini karena saya bukan apologet, tetapi saya menjawab apa adanya di dalam Alkitab ya. Tentunya kalau saya apologet Kristen kan saya harus menguasai data sejarah, saya harus mengetahui bahasa asli, makna kata demi kata seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Bapak mau Bapak enggak kemana-mana? Nggak kemana-mana. Saya tadi aturannya saya antara anak saya, tapi saya udah suruh naik Grab karena seru dengan. Aduh. Oke, sebagai bonus Pak ya, saya sebagai bonus ini sebagai hasanah keilmuan saja, tidak perlu Bapak imani, tidak perlu Bapak percayai, saya hanya menyampaikan saja. Boleh? Mau? Boleh, silakan. Di dalam Quran surat, sebentar Pak ya, ini kok topi saya miring nih. Mudah-mudahan orangnya enggak. Wah, miring sini.
Sebentar Pak ya, saya nyalakan laptop dulu Pak. Boleh Pak ya? Sabar Pak. Oke, Bapak dari Nias ya, pernah ke Jakarta Pak? Cuman sekali, itu pun singgah Sekali aja. Oh, naik pesawat ya? Ya. Bentar ya Pak ya. Sebentar. Bentar Pak ya, sebentar Pak ya, sabar. Wah, sebentar Pak ya, ini kok nggak nyala ini. Sebentar Pak ya, mohon maaf. Oh, pantesan nggak nyala. Ternyata belum. Sabar Pak ya. Ada waktu kan Pak ya? Ada. Baik. Kidung Agung 5 Pak. Kidung Agung 5. Ya, Sambil 16. saya buka ya Bang ya. Iya, boleh. Kalau mau Bapak buka, baik. Sebelum Bapak buka Kidung Agung 5 ayat 10 ya, saya jabarkan dulu di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 146. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan Taurat, Mizmor Daud, dan Injil, mereka mengenali Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Quran surat Al-Baqarah ayat 146. Ada juga di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157 kalau tidak salah ya. Saya bukakan ya, nggak apa-apa Pak ya, sebagai hajana Pak ya. Silakan. Baik, Quran surat Al-A'raf sebagai hajana. Saya tunjukkan ya Pak ya. Quran surat Al-A'raf ayat ke-157. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzina yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal inzil. Fit taurati wal inzili ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, apa artinya? Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul yang ummi, yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan yang melarang mereka dari perbuatan yang mungkar. Baik. Ini di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa nama Nabi Muhammad termaktub di dalam kitabnya Al-Kitab, yaitu Tanah, Torah, Nevi'im, Ketubim, dan termaktub di dalam Injil, Pak. Ini ada sebuah statement dari saya, mudah-mudahan menjadi hikmat buat Bapak. Ternyata Nabi Muhammad itu adalah seorang yang ummi. Bapak pernah mendengar apa itu ummi, Pak? Belum. Ummi itu adalah tidak bisa baca tulis, Pak. Oh iya. Kalau itu pernah saya dengar. Ya, dan ini termaktub nubuatan Nabi Muhammad di dalam kitab Yesaya. Di dalam kitab Yesaya 29 ayat ke-12. Ketika Nabi Muhammad disuruh membaca kitab yang termateraikan, yaitu firman Tuhan, maka bacalah lo ya da'ti sefer. Aku nggak bisa baca. Itu ada di dalam kitab Yesaya, bilangan apa Yesaya ya? Yesaya 29 ayat ke-12, Pak.
Nah, baik. Sekarang kita uji emisi Kidung Agung pasal ke-5 ayat ke-10, Pak. Kita lihat, Pak, ya. Kidung Agung pasal 5 ayat ke-10. Ini, Pak. Ini mungkin Bapak belum tahu. Teman-teman yang sudah tahu silahkan beralih ke yang lain, nggak apa-apa. Saya mau menyampaikan kepada Pak Sulaiman yang belum tahu, Pak. Oke. Di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 10, kekasihku berseri-seri dan kemerah-merahan, mencolok di antara 10.000 orang, ya. Kulitnya itu bersih dan kemerah-merahan, mencolok di antara 10.000 orang, Pak. Saya tanya, Pak, di dalam sejarah Alkitab secara historis, dengan Talmudnya, dengan Torah CV Alfe, dengan Torah CB Alpe, Torah CB Alpe, Torah lisan, Torah apa satunya itu? Torah CB Alpe, Torah Semiktab, yaitu Torah yang tertulis. Ada 5 Torah, Pak. Ada Sefer Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Ini adalah Torah yang tertulis. Selain daripada Torah Semiktab yang tertulis, ada Torah CB Alpe, Torah yang lisan. Kemudian dengan Perjanjian Baru, dengan Injil dan tulisan-tulisan Paulus lainnya, sekarang saya tanya, siapa manusia, siapa nabi yang pernah membawa 10.000 pasukan dan dia kulitnya adalah putih kemerah-merahan? Siapa, Pak? Karena di dalam Kidung Agung ada seorang manusia yang kulitnya putih kemerah-merahan membawa 10.000 orang. Dalam sejarah Yahudi dengan dengan Alkitab, dengan Torah CV Alfe dan Semiktabnya, Kristen dengan Perjanjian Barunya, Islam dengan Al-Quran dan hadisnya, siapa manusia yang kulitnya putih kemerah-merahan membawa 10.000 pasukan? Siapa, Pak? Bapak tahu tidak? Di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat ke-10, ada seorang manusia, ada seorang nabi yang membawa 10.000 orang. Ciri-cirinya kulitnya putih kemerah-merahan. Siapa orangnya, Pak? Ini kayaknya isinya beda ya, Bang. Silakan dibaca. Kalau di kitab Kidung Agung pasal 5 tadi ya? Ya, pasal 5, Kidung Agung pasal 5 ayat ke-10. Silakan dibaca. Putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang. Baik. Itu terjemahan yang pertama yang Abang baca tadi, terjemahan apa itu? Kan ada beberapa. Ada terjemahan ayat, Pak. Oh, ayat. Ini ayat ya. Baik. Yang saya baca terjemahan baru. Baik. Ini Pak ya. Kalau terjemahan barunya, putih bersih merah cerah kekasihku, mencolok mata di antara selaksa orang. Selaksa itu kalau di dalam KBBI 10.000 orang. Kemudian di dalam ayat, kekasihku berseri-seri dan kemerah-merahan. Pertanyaan saya, siapa manusia yang disebutkan di dalam Kidung Agung yang kulitnya putih bersih kemerah-merahan atau berseri kemerah-merahan yang membawa 10.000 orang, Pak? Baik dalam Torah CV Alfe maupun Torah Semiktab maupun di dalam Perjanjian Baru dengan 4 gospelnya, 14 tulisan Paulusnya, siapa seorang manusia yang kulitnya kemerah-merahan membawa 10.000 orang? Siapa, Pak? Ya. Sudah 3.200 yang menonton. Iya. Bapak nggak usah, Pak. Baik atau tidak baik waktunya, maka kebenaran firman Tuhan harus disampaikan. Saya tidak melihat mau yang lihat 100 orang, mau yang lihat 3.000 orang, saya tidak peduli. Yang penting saya menyampaikan kebenaran Islam, kebenaran firman Tuhan. Saya respect dengan logika saudara Jonathan. Kenapa saya bilang saya sangat respect, walaupun pengucapannya itu bersalahan ya dengan istilah-istilah, tapi berani memakai istilah-istilah dalam bahasa seperti tanah gitu. Sebenarnya itu bersalahan ngomongannya, tapi saya sangat respect
Nggak apa-apa. Ini tadi Kidung Nggak, gini Agung. Pak. Pak, mohon maaf Pak. Tadi Bapak mengatakan saya bersalahan menyebutnya tanah itu adalah Torah, Neviim, Ketubim. Kesalahan saya di mana Pak? Saya Ya pengen udah. tahu dulu nih Pak. Oke. Saya jawab dulu ini. Baik, boleh, silakan. Ya. Kitab Kidung Agung itu adalah kitab percintaan Salomo dengan istrinya yang paling dicintai. Ya, seorang perempuan yang sangat menyenangkan hatinya karena seorang perempuan ini sangat berkenan di hatinya. Jadi Salomo menuliskan Kidung Agung ini yaitu kisah percintaannya dengan seorang perempuan Sunem, ya. Perempuan Sunem karena saking memang istri Salomo itu ada 300 dari keluarga bangsawan dan 700 yang gundik-gundik, dari totalnya 1000. Tapi di antara Enak kali Pak ya. Itu, di Enak antara kali, Pak, ya. istrinya gimana? Enak sekali ya. Iya. Wow. Tapi itu membuktikan kepada kita, saudara Jonathan ya. Iya. Salomo itu seorang yang menyelidiki segala sesuatu. Saya membaca kitab Amsal Salomo, di awal Amsalnya itu berkata begini, aku membulatkan hatiku menyelidiki segala sesuatu. Jadi Salomo itu menyelidiki semua sisi kehidupan ini, termasuk di dalamnya itu, menurut saya ya, termasuk di dalamnya itu dia menyelidiki apakah puas hidupnya kalau 1000 istrinya. Wow, caranya menggilir gimana? Baik Pak, saya nggak mau ke hal percintaan karena saya juga pejantan tangguh. Kalau dengar itu, jadinya saya pengen juga. Sekarang kita fokus kepada pertanyaan, siapa manusia yang membawa 10.000 orang dan dia kulitnya putih kemerah-merahan? Bapakku yang terkasih, Bapak Sulaiman, tidak mungkin kitab Solomon ini dimasukkan dalam kategori firman Tuhan kalau tidak ada hikmat, kalau tidak ada pengajaran, kalau tidak ada nubuatan. Tidak mungkin Pak. Kenapa Amsal, kenapa Shir HaShirim dimasukkan dalam kitab suci Tanakh, Torah, Neviim, Ketubim? Karena mengandung pengajaran, mengandung nubuatan, dan mengandung hikmat. Tidak mungkin hanya berbicara percintaan. Kalau ayat percintaan Pak, tidak usah diajari. Saya hafal ayat percintaan di dalam kitab Kidung Agung. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta, di atas segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma. Buah dadamu, buah danamu adalah gugusannya, kata Solomon. Aku ingin memanjat pohon kurma itu dan memegang buah dada itu. Pak, saya tahu ayat percintaan, tapi yang saya ingin ketahui ada hikmat pengajaran nubuatan apa di dalam kitab Shlomo atau di dalam Sefer Shir HaShirim, Perek Hames, Mispar Asher. Nah, saya tanya sekarang kepada Bapak, siapa manusia yang membawa 10.000 orang dan dia kulitnya putih kemerah-merahan, Pak? Ya, kalau membaca perikopnya ini, mempelai perempuan memuji mempelai laki-laki. Tadi saya katakan bahwa kitab Kidung Agung ini adalah kisah percintaan salah seorang istri Salomo yang sangat dia cintai, bukan karena cantik tapi karena inner beauty, karena karakternya. Ya, ya, boleh dong pakai bahasa-bahasa yang apa ya? Ya, jadi silakan. Ini adalah kisah percintaannya. Jadi ini saling mereka memuji ya, namanya mereka saling memuji. Tadi di pasal lain kan Salomo memuji istrinya itu, seorang perempuan Sunem ya, yang sangat berkenan di hatinya. Dia berkata, sungguh cantik engkau manisku, matamu bagaikan ini, rambutmu bagaikan ini. Nah, ini kalau perikop yang saudara Jonathan baca ini mempelai perempuan memuji laki-laki. Jadi pujiannya ini ditujukan kepada suaminya, Raja Salomo. Baik ya. Itu perikop tidak pernah ada dalam original teksnya, Pak. Saya bingung kepada Bapak kalau Bapak menyalahkan saya terkait bahasa Ibrani tadi, tanah apa ya? Karena saya adalah seorang praktisi Ibrani juga, Pak. Ini saya bacakan ya.
di dalam Shir Hashirim Ferek Hames atau kitab Song of Song pasal kelima Misfar Asher 10. Ini dalam bahasa Ibraninya nih. Daudi Cafe Adom Dagul Merbaba. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, my beloved is clear scanning and already prominent among 10,000. Ya, yang jadi pertanyaan di sini adalah siapa orang yang pernah membawa 10.000 pasukan di dalam sejarah Yahudi dengan tanahnya, dalam sejarah Kristen dengan perjanjian barunya, Islam dengan hadis dan dengan Al-Quran dan hadisnya. Saya langsung tanggapi atas apa yang Bapak nyatakan ya. Siapa orangnya? Ini Pak. Ini ada di dalam Sirah Nabawi. Ya, oke, kita lihat dulu Pak ya, sabar. Sirah Nabawi. Ini bukunya Pak ya. Ini bukunya Pak, bukunya judulnya Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kelahiran hingga detik-detik terakhir. Ini karya Syekh Syafii Rahman Al-Mubarak Furi, bestseller ya. Kita lihat nih di halaman berapa? Di halaman 592. Kita lihat nih. Pasukan Islam bergerak menuju Mekah. Ya, 10 hari lewat dari bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Madinah menuju Mekah bersama 10.000 orang. Satu-satunya manusia baik dalam perspektif Yahudi, Kristen dan Islam yang membawa 10.000 orang adalah Nabi Muhammad dalam peristiwa Fathu Mekah. Nandar, dalam Alkitab itu kulitnya kemerah-merahan Nandar. Kalau ini cuma 10.000 orang saja, tenang, masih ada karakteristik Nabi Muhammad. Kita lihat teman-teman ya. Anas bin Malik berkata, kedua telapak tangannya lapang, ya. Kemudian ia berkata, kulit beliau putih kemerah-merahan. Nah, Dor, ini di mana ada footnote-nya nomor 2. Dari mana itu kita dapat? Di dalam Sahih Bukhari. Tuh, di dalam hadis yang sahih ternyata Nabi Muhammad itu putih kemerah-merahan. Udah putih kemerah-merahan membawa 10.000 orang. Baik. Pak, kita lihat sekarang di dalam original ini ciri-ciri Nabi Muhammad ya Pak ya, ayat ke-10 itu. Sebetulnya ada ciri-ciri di ayat ke-11-nya. Cuma untuk mempersingkat waktu sebelum sholat asar, saya langsung mengidentifikasi menurut ayat Alkitab sendiri Pak ya. Ayat ke-16 Pak. Ayat ke-16 saya bacakan kepada Bapak. Ya. Dalam bahasa Ibraninya Pak. Saya bisa bahasa Ibrani Pak. Hikomam tahim fakhullah Muhammadim zetoti wa zahrai benot Yerusalem. Dalam bahasa Arab ada isim isaroh, muzahar dan mu'anas. Kalau muzahar itu untuk laki-laki, kalau mu'anas untuk perempuan. Dalam bahasa Ibrani pun seperti itu. Ada muzahar, ada nekeva. Ini isim isarohnya muzahar untuk laki-laki. Siapa itu laki-lakinya? Kita lihat Pak ya. Oke, kita copy paste. Ini ada kata-kata Mahmadim, Mbak. Kita copy paste. Siapa Mahmadim itu? Google Translate. Oke, Ibrani, Mbak. Sebentar, Pak ya. Hebrew. Pak, lihat nih, Pak ya. Bapak, kita lihat nih, Pak ya. Kita copy paste nih. Paste. Ini bahasa Ibraninya Pak. Di sini apa Pak? Dalam bahasa Arabnya Muhammad Pak. Mahmadim bahasa Ibraninya, bahasa Arabnya Muhammad. Bapak mungkin wah ini Nandar bohong ini. Kita lihat langsung lah keterjemahannya. Ini Pak, ini dari Alkitab Sabda Pak. Mohon maaf saya izin besarkan dulu layar saya Pak ya, biar terlihat terang. Nanti Bapak saya besarkan juga layarnya sebentar. Nah Pak, kita lihat Pak, ini dari Alkitab Pak ya, dari Alkitab LAI Pak, Kidung Agung pasal 5 ayat ke-16 kita lihat Pak. Pak, kita lihat Pak di sini Pak. Nah, di sini tertulis begini Mbak, kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Di sini pihak lembaga Alkitab menutupi proper name dengan generic name, dengan kata sifat ya, dengan kata sifat yaitu menarik. Kita lihat di dalam leksikonnya Pak. Bapak lihat ini ada leksikonnya, padanya menarik. Siapa padanya menarik? Kita klik aja Pak. Ya, teman-teman saya ulangi, silakan buka Alkitab Sabda Kidung Agung pasal 5 ayat ke-16
ya, ada padanya menarik. Buka leksikonnya, Pak. Saya buka ya. Leksikonnya, Pak. Ternyata di sini siapa, Pak? Mahmad. Ini leksikonnya, Pak. Mahmad. Leksikonnya nomor 04261. Mahmad. Siapa Mahmad itu, Pak? Muhammad, Pak. Di mana buktinya? Di sini ada referensi tuatnya, Pak. 671D kodenya. Apa itu 671D? Kita lihat 673D ya. Pak, lihat nggak, Pak? Siapa ini, Pak? Hamad, Pak. Ahmad, Pak. Hamad atau Ahmad, Pak. 673, Pak. Kita baca di dalam keterangannya nih. The Arabic Hamidah main price and the name siapa, Pak, di sini, Pak? Name-nya siapa, Pak? Halo, Pak, dibuka, Pak. Name-nya siapa di sini, Pak? Ya, lanjutkan aja, Pak. The Arabic Hamidah main phrase and the name Muhammad comes from the root. Ternyata Alkitab sendiri mengatakan bahwa Kidung Agung pasal 5 ayat ke-16 merujuk kepada sebuah nama. Siapa namanya itu? Muhammad. Nah, ini ada soresnya. Soresnya itu Hamad. Dalam bahasa Arab Ahmad. Tuh, benar. Ternyata nubuatannya merujuk pada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Sudah? Sudah, silakan. Oke. Dengan panjang lebar tadi sudah saudara jelaskan versi saudara mengenai kitab Kidung Agung. Pak, mohon maaf, Pak, sebentar, Pak, ya. Saya interupsi. Ini bukan versi saya loh, Pak, ya. Ini LAI ini, Lembaga Alkitab Indonesia yang menerjemahkan Alkitab. Bukan dari saya. Bukan dari saya. Coba Bapak lihat nih. Bapak coba lihat, Pak, ya. Ini dari LAI, Pak. Ini bukan dari saya, Pak. Nih, Alkitab Sabda, ini yayasan Kristen resmi ini. Bukan saya, Pak. Saya hanya menunjukkan data. Nah, ini ada leksikonnya, Pak. 04261 Mahmad. Akar kata dari Mahmad itu adalah Hamad atau Ahmad. Di sini tertulis apa? The Arabic Hamidah mains phrase and the name Muhammad, Pak. Bukan saya yang bilang, Pak. Itu harus diluruskan, Pak, ya. Terima kasih, silakan. Ya, saudara boleh ngomong apa saja. Itu namanya kan kita apa ya, pendapat masing-masing. Saudara mengutip ayat Alkitab yang Perjanjian Lama mengenai Kidung Agung, ya. Dan saudara mengaitkan Kidung Agung itu bahwa itu yang kemerah-merahan tadi, yang 10.000 pasukan, saudara mengatakan itu Nabi Muhammad. Nah, saudara, di sini saja saudara sudah salah. Kenapa saya katakan saudara sudah salah? Ya, kitab Kidung Agung itu ditulis ya sebelum Masehi, pada abad ke-10 sebelum Masehi. Nah, saudara, tadi dari awal saya katakan Kidung Agung itu adalah kitab percintaan, syair-syair percintaan antara istri Salomo dengan Salomo, raja Israel pada waktu itu. Salah satu istrinya, hanya satu istrinya yang paling dia sukai, paling dia senangi. Nah, saudara memaksakan ayat itu bahwa itu adalah Nabi Muhammad. Sementara lahirnya Nabi Muhammad yang saudara percaya itu lahirnya sesudah Masehi. Bahkan Islam abad ke-6 dan abad ke-7 baru lahir. Bagaimana mungkin sedangkan kitab Kidung Agung saja ditulis pada abad ke-10 sebelum Masehi. Jadi kalau saudara memaksakan bahwa itu adalah Nabi Muhammad, saya katakan itu tidak. Itu kan kisah percintaan antara Salomo dan istrinya. Jadi tidak mungkin secara lahirnya saja, lahirnya agama Islam yang saudara percaya saja abad ke-6 dan abad ke-7 lahirnya. Nah, saya percaya belum ada ya, hanya di Perjanjian Lama yang sampai ribuan tahun umur orang, hanya di Perjanjian Lama. Berapa usia beliau yang Nabi Muhammad? Berapa usia beliau? Baik, Pak. Jadi di situ aja sudah terbantahkan bahwa saudara memaksakan itu ayat di Kidung Agung itu
yang adalah kisah percintaan Salomo dan istrinya, berarti kan pelakunya adalah yang diceritakan adalah Salomo dan istrinya, seorang perempuan Sunem, dan itu terjadi di abad yang sangat jauh berbeda. Baik, baik. Bapak, Saya baca Pak, itu. Pak Sulaiman masih ada waktu, Pak? Masih. Masih. Saya di sini sudah waktu sholat. Mungkin di handle dulu, di backup dulu sama guru saya ini. Namanya Bang Handi Slebes. Boleh Pak ya ngobrol sama Bang Handi ya? Baik, Iya, Bang Handi. salam kenal, Bang Assalamualaikum. Handi. Ada waktu nggak Bang Handi? Ada dikit. Ada. Daeng, baik silakan Daeng. Saya mau Iya. sholat dulu ya. Soalnya sudah sholat ini waktu sholat ya. Silakan Daeng bicara Iya. sama Pak Sulaiman. Dia santun sekali orangnya. Silakan Iya, iya. Daeng. Yuk. Makasih Bang Nanar, jangan lama-lama ya. Apanya jangan lama-lama? Sholatnya jangan terlalu sampai 5 hari. Ya paling. Enggak. Enggak, sebentar saja saya ya. Sebentar Oke. ya. Oke, sebentar ya. Kalau mau ngobrol silakan. Ya. Pak Sulaiman, kenal Pak. Saya Andi Pak. Ya, salam kenal Bang, Ya. Bang Andi, Bang Andi. Ya, salam Ya. kenal Bang. Ya. Tadi sih kalau Pak Sulaiman ya, dari tadi saya mengikuti ini mulai dari Lukas yang Anda baca, Lukas 21 sampai habis, terakhir tadi Kidung Agung gitu. Ya tergantung, Bapak sih mengatakan itu kisah Salomo dengan istri tercinta. Tapi kan nggak semua di sana Pak isinya seperti percintaan. Kan ada menyebut 10.000, ada menyebut nama Pak. Saya rasa nama istrinya Salomo bukan nama laki-laki Pak. Nah tadi kan penekanannya Bang Nandar, mohon maaf, penekanannya itu nama dan angka. Kan itu Pak. Ya. Nah, setelah dilihat leksikonnya, Alkitab Sabda, nama Pak, nama gitu loh. Masa nama istrinya Salomo laki-laki Pak? Iko Muhammadin kan gitu. Ternyata Hamad atau Muhammad gitu. Nah saya mau nanya kepada Bapak begitu, benar nggak istrinya Salomo namanya Muhammad Pak? Yang ada di situ Pak. Silakan Pak. Iya. Ya. Oke. Ya, saya baca kembali ya di Kidung Agung 5 ayat 10 tadi yang saudara Jonathan tanyakan yang selaksa ya. Nah, saya baca ulang dulu ya. Kidung Agung pasal 5 ini terjemahan baru. Putih bersih merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang. Ya, jelas ya. Putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang. Oke. Nah, ini tadi saya katakan dari awal, ini kitab Kidung Agung ini ditulis pada abad 10 sebelum Masehi. Pada abad ke-10 sebelum Masehi. Nah, ini adalah kisah percintaan antara Raja Salomo, yaitu anak-anak Daud, dengan salah seorang istrinya, Ya, laki-laki. seorang perempuan. Laki-laki Pak. Tunggu dulu. Ya. Jadi ini adalah kisah percintaannya. Ini perempuan yang memuji suaminya, Pak. Jadi kan bukan hanya Salomo, di pasal lain Salomo itu suka memuji istrinya, sungguh cantik engkau manisku, matamu bagaikan ini, rambutmu bagaikan ini. Tapi di ayat yang dipertanyakan oleh saudara Jonathan tadi ini adalah mempelai perempuan memuji mempelai laki-lakinya. Jadi istri Salomo lah yang melempar pujian kepada suaminya. Jadi ibaratnya seperti mereka saling puji memuji lah, sungguh ganteng engkau. Nah, di ayat 10 yang dibacakan tadi, putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang. Artinya dia melempar pujian kepada suaminya yang bernama Salomo. Betapa gantengnya suaminya di antara selaksa. Artinya apa? Tidak ada tandingannya betapa gantengnya suaminya di antara selaksa. Jadi bukan membawa selaksa orang yang Tapi maaf Pak, saya potong izin Pak. Tapi situ ada nama Iko Muhammadin, siapa itu Muhammadin di situ Pak? Itu di Alkitab kami tidak pernah ada tentang maaf ya, jangan tersinggung teman-teman yang Muslim, ya, Enggak apa-apa. karena ketepatan saya Kristen. Jadi
di dalam Alkitab kami tidak pernah Nabi Muhammad itu ada, tidak pernah ada. Bahkan kalau dipaksakan itu, ya itu comot-comot saja itu yang dipaksakan ajanya itu. Tapi Oke, sebenarnya baik. Tapi di situ kan tertulis, bahkan Bapak tadi udah dikasih lihat bagaimana leksikonnya, nomornya, terus ada namanya gitu loh, Pak. Ada nama itu. Bukan kami yang nulis, ya, Iya, bukan kami iya. yang ngemis. Ya, tapi Iya. kalau itu bukan kepada Nabi Muhammad SAW, itu Muhammad itu siapa? Sekarang begini Pak, Itu aja, Pak. Sederhana kok ini, Pak. Jangan diperlebar. Habis ini pindah topik. Kalau Betul, Bapak nggak betul. tahu ya nggak apa-apa, ya kita tutup. Iya. Boleh saya jawab Pak? Iya, monggo, Pak. Saya ulangi lagi ya, bahwa penulisan kitab Kidung Agung saja abad 10 sebelum Masehi. Sedangkan lahirnya agama Islam itu pada abad ke-6, abad ke-7. Iya, Pak, pertanyaan saya, Pak, kalau memang bukan itu, siapa nama Iko Muhammadin itu, siapa Muhammad itu di situ? Itu aja, Pak. Kalau Bapak tahu jawab, kalau enggak ya selesai. Kan tadi dari awal Bapak mengatakan saya bukan apologet. Ya udah, mungkin Iya. next Bapak bisa cari siapa itu gitu aja. Saya nggak nanya Iya, sejarahnya kapan gitu loh. Sekarang kan saudara Jonathan tadi bertanya mengenai 10.000, iya kan? Makanya 10.000 kan dan nama, Pak. 10.000 dan nama. Kan ada dua, Pak. tidak ada nama di situ, Pak. Itu pujian istri Salomo kepada suaminya. Jadi jelas itu bukan menunjukkan bahwa itu Nabi Muhammad. Orang kitabnya Ya udah. aja ditulis pada abad kedua. Ya, cukup, Pak. 10 sebelum Masehi. Baik, kita nggak usah berdebat di situ. Yang jelas datanya sudah ada tadi. Ya, ada 10.000 ada nama. Ya, kalau nanti ditanya siapa sih nama kok Iko Muhammadin siapa? Kan itu aja, Pak. Telah ditelusuri leksikonnya, Alkitab sadanya, baik bahasa aslinya, terjemahan bahasa Inggrisnya lebih jelas banget tuh, Pak. Kan tadi itu ya. Nah, nggak ada nama, Pak, saya tanyain. Kalau memang Bapak nggak tahu ya udah. Tidak mungkin dong nama Salomo adalah Muhammad. Kan beda. Tidak mungkin juga istrinya namanya Muhammad, nggak mungkin juga. Yang persoalannya di sana ada nama. Itu aja sih. Nah, next kalau memang nggak bisa nggak apa-apa. Oke. Kita kembali ke awal tadi mengenai lahir di kandang domba kan begitu. Anda membaca Lukas 2 1 sampai Ayat 7. habis. 1 sampai habis kan, Pak. Kan di sana kalau yang pernah saya baca juga nih, di situ kan Raja Agustus memerintahkan seluruh penduduk dunia untuk disensus. Kan gitu ya, Pak. Pergilah Maria yang sedang hamil besar bersama suaminya. Waktu itu, Pak, menurut Bapak, sebelum dia berangkat, ini sudah resmi suami istri Maria sama Yusuf atau masih pacaran, Pak? Bisa dibuka mic-nya, Pak, sebelum kita lanjut. Ini dulu, Pak, konfirmasi. Oke. Iya. Ya. Yusuf dan Maria sedang tunangan, Pak. Oh, belum menikah ya? Belum kawin? Belum Masih menikah. tunangan? Masih tunangan. Oke, masih tunangan berarti belum sah menjadi istrinya ya, Pak? Bagaimana? Belum sah menjadi istri waktu itu. Masih tunangan, Pak. Iya, belum sah menjadi istri. Belum. Ya, istilah tunangan kan juga ada dalam Islam. Di luar sana kan nggak ada istilah tunangan sebenarnya. Baik. Jadi, sebelum berangkat, Bunda Maria hamil besar, Pak Yusuf tunangannya mendampingi dia. Jadi Pak Yusuf belum status suami resminya. Perjalanannya, kenapa, Pak? Saya stop dulu. Saya Ya, stop dulu boleh? Boleh, Pak, boleh, Pak. Saya luruskan ya. Mereka sudah tunangan, oke. Dalam keadaan bertunangan, Maria didatangi oleh malaikat Gabriel membawa pesan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, ya. Jadi duluan mereka tunangan, setelah duluan mereka tunangan, di tengah-tengah pertunangan mereka itu, datang malaikat Gabriel menyampaikan kepadanya bahwa dia akan mengandung. Lalu dia bertanya, bagaimana mungkin, saya kan belum bersuami, ya kan? Jelas ya? Bagaimana mungkin saya bisa hamil? Saya kan belum bersuami. Lalu malaikat menyatakan bahwa Roh Kudus akan turun atasmu menaungi engkau karena sehingga anak yang kau kandung itu anak dari Roh Kudus, ya, jelas ya. Jadi mereka sudah tunangan dulu, Pak. Baik. Jadi dari kota Nazaret ke kota Daud itu perjalanan cukup jauh juga gitu ya. Itu satu. Jadi kita di sini
membahas apa yang tertulis. Jadi belum resmi menjadi suami istri, tapi masih status tunangan. Artinya belum boleh menyentuh karena belum menjadi istri, apalagi memeluk. Betul ya Pak ya? Oke, jadi dalam perjalanan begitu jauh, Pak Yusuf tidak boleh mesra-mesraan karena itu bukan istrinya, masih tunangannya. Bukankah di dalam tradisi Yudaisme itu nggak boleh bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan istri sah? Itu melanggar Pak. Betul ya Pak ya? Kita lanjut ya. Deal-dealan kita di sini kita nih sebelum berangkat nih. Sebelum kita berangkat, kedua orang ini menuju kota Daud untuk melahirkan. Kan gitu ya Pak? Deal di sini ya Pak? Silakan Pak. Oke, baik. Jadi bukan istri sah, masih tunangan. Baik. Dalam perjalanan malam hari itu nanti ada menemukan kawanan domba mengembalakan dombanya di malam hari. Ya Pak ya. Ya. Perjalanannya kemudian sampailah dia di kota Daud. Ya menurut tadi saya dengar itu tidak ada penginapan karena orang-orang para penduduk dunia nyampe duluan. Akhirnya Bunda Maria melahirkan, kemudian bayinya dibungkus lampin, taruh di palungan. Kan gitu Pak? Ya, Menurut betul. menurut Bapak nih, palungan ini tempat apa Pak sebelumnya? Palungan baru apa palungan usang? Menurut Bapak? Iya. Iya. Ya gimana Iya. Pak? Saya belum mengadakan penelitian tentang dan belum tahu, belum saya baca sejarah bahwa itu palungan baru atau palungan usang, Pak, ya. Oke, baik. Tapi yang jelas Alkitab menyatakan bahwa itu palungan itu tempat makanan domba-domba. Oke, baik. Kalau hanya palungan tempat makanan domba. Assalamualaikum Pak Ustadz. Wafi. Waalaikumsalam, Bang Masya Hadi, Allah, Gus Ustadz. Nathan. Saya terusin dikit ya Ustadz, izin Tad. Dikit lagi. Lanjut. Oke. Nah, kalau itu palungan khusus makanan domba, bukankah di situ banyak juga binatang yang lain, Mbak? Mungkin ada keledai juga, mungkin juga ada babi, mungkin juga ada binatang lain. Kenapa? Pasti tidak Merujuk ada ke babi, salah satu binatang makanan domba? Kenapa? Kenapa nggak binatang yang lain begitu, Pak? Bagaimana, Pak? Kalau palungan itu bisa saja makanan lembu, tempat makanan lembu, tempat makanan keledai, binatang-binatang yang lain misalnya. Kenapa terfokus bahwa itu adalah palungan tempat makan domba? Kenapa nggak ke binatang lain, Pak? Itu dulu. Oh, gitu ya. Ya. Ya, luar biasa pertanyaannya menurut saya, Pak. Kenapa tempatnya itu bukan tempat makanan, siapa tahu tempat makanan keledai begitu ya. Iya. Yang jelas bukan tempat makan babi, Pak, karena orang Israel tidak memelihara babi ya. Oke. Ya. Baik. Itu aja, Pak. Terus lanjut. Tadi kan Iya. penekanannya Ustaz Naner bahwa kok tidak ada tertulis Yesua Amasia lahir di kandang domba. Hanya ini penafsiran orang-orang. Ya boleh juga dong Pak Sulaiman, mulai detik ini boleh Bapak menafsirkan bukan kandang domba, itu kandang lembu, kandang keledai kok. Iya, Kan Pak, iya. bebas orang menafsir Pak. Iya. Kan Tapi, begitu Pak, ya? gini, Ya gimana Pak? bebas orang menafsir betul, bebas orang menebak-nebak boleh. Tapi kan apa namanya, bangsa Israel kan kita cerita tentang Yesus ini ya. Yesus itu kan orang Israel, orang Yahudi ya. Jadi kan karena orang Yahudi itu kan memelihara ternak dan domba ya kan gitu. Jadi dia tidak memelihara babi tentunya, sehingga palungan yang dia pakai kan bukan palungan makanan babi. Iya kan? Oke, terakhir dari saya Pak. Cukup ini waktu saya. Ini banyak guru saya nggak enak saya nih yang ngomong. Terakhir Pak. Oke. Terakhir dari saya. Lukas menulis di Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Padahal di original teksnya nggak begitu, bukan Theos tapi Kurios. Gini aja Pak, saya berbahasa Indonesia aja. Terlalu jauh nanti penjabarannya ke original teks. Gini aja. Dari mana Lukas tahu Bunda Maria melahirkan Tuhan? Kenapa nggak resmi aja ditulis? Kenapa nggak ditulis tanggal 25 Desember sekalian? Lukas sudah mulai ngaco, tanggal nggak ditulis, akhirnya Natal sekarang menjadi bumerang buat teman-teman Kristen. Nggak ada dasarnya kan begitu? Kan dasarnya di sini Pak, orang Natal.
Dasarnya di sini orang Natal. Bunda Maria melahirkan Tuhan di kota Daud, bayi dibungkus lampin taruh di palungan. Tapi nggak komplit data wartawan ini. Tanggalnya nggak ditulis. Akhirnya ada Kristen Natalnya terserah kita gitu loh. Sekarang pertanyaannya, dari mana Lukas tahu kalau Bunda Maria melahirkan Tuhan di kota Daud, bayi dibungkus lampin taruh di palungan, sedangkan Lukas ini bukan murid Yesus dan Lukas tidak ada di TKP waktu Bunda Maria melahirkan. Dia hanya berdua. Itu pun Pak Yusuf harus memakai jarak, Pak. Nggak boleh dia menyentuh. Dia ini bukan istrinya. Itu loh, Pak ya. Nah, dari mana Lukas tahu? Silakan, Pak. Ya. Mohon maaf Pak Sulaiman, sebelum menjawab ini teman-teman di bawah ada Kristen keroyokan. Ini kita nggak keroyokan ya. Ini Bang Handi sama Pak Sulaiman ya. Keroyokan di sini. Nggak Kita ada. hanya Iya, tidak kita ada sharing. saling menghujat, tidak ada Nggak ada. saling membenci. Nah, iya, kita diskusi santun. Ustadz Wapi, assalamualaikum. Tadi saya ke mute ternyata ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Masya Itu Allah. sih terakhir dari saya. Ini nggak keroyokan kok. Saya ganti Ya, nama. lanjut aja. Tadi Atau nanti- sholat. Baik, Saya Ustadz. pun tidak merasa dikeroyok, Pak. Saya tidak Iya. Kedua, Kalau saya nggak saya nggak pindahin topik, masih topik yang Iya. tadi. Kan dulu. Boleh, Ya silakan Pak, selesai dari saya. Maaf, lanjut. Bang Handi, nggak apa-apa lanjut juga karena saya juga capek tadi ya, sudah ada berapa orang tadi. Kalau Ustadz Wapi mau lanjut juga silahkan. Bang Handi masih mau lanjut atau Ustadz Lanjut Wapi sih, nanti tapi kan mau? ada Ustadz Wafi. Guru Ustadz saya kalau Wafi sudah mau. ada masa saya yang ngomong. Siap. Ya, Ustadz lanjut Wapi. aja Bang Andi. Saya nggak tega mau nanya Tuhan di kandang itu. Iya, silakan Bang Handi. Daeng, kalau Ustadz Wapi nanti mau ikut juga boleh silahkan. Di sini tidak ada keroyok, kita berbicara santun, kita berbicara santai. Betul, itu kan Pak Sulaiman juga sudah mengiyakan tidak ada keroyokan. hujat di sini. Tidak Saya ada tidak hujat. mau hujat. Nah, Saya bicara itu ya. santai. Tuh, dari Pak Sulaimannya sendiri ya, teman-teman ya. Jangan framing mengkeroyok. Silakan, Pak Sulaiman. Ya, Tadi itu mau dari jawab mana apa? Lukas? Ya, dari mana Lukas tahu Bunda Maria melahirkan Tuhan? Sekalian kenapa Lukas nggak menulis tanggalnya? Biar nggak menjadi polemik, Pak. Silakan. Iya. Luar biasa pertanyaannya ya. Kenapa sampai Lukas tidak menulis apa tanggal lahirnya ya? Saya jujur ya, memang saya bukan apologet ya. Mungkin yang ada siapa yang baru join, saya bukan apologet. Tapi pertanyaannya menurut saya menggelikan. Kenapa Lukas tidak menulis tanggal lahirnya ya? Tapi saya coba menjawab sesuai dengan apa yang saya tahu. Alkitab itu kami percaya bahwa tidak ada satu nubuatan dilahirkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Kitab Musa saja ditulis oleh Musa, tapi jauh berapa ribu tahun setelah itu baru lahir Musa. Kenapa Musa bisa menulis itu? Itulah pewahyuan dari Allah. Roh Allah itu menghinggapi dia, menerangi pikirannya, menjelaskan semua peristiwa itu. Dan satu. Kemudian ada satu kebiasaan, kalau di perjanjian lama itu ada satu kebiasaan cerita turun-temurun. Dan sehingga Musa yang baru ribuan tahun baru lahir, dia mampu menulis kitab Kejadian. Padahal dia belum lahir kan? Kan dia belum lahir di situ, tapi dia mampu menulis kitab Kejadian secara detail. Bahkan itu semua kejadian itu nyata ada di dalam sejarah manusia. Semua kejadian itu baik kejadian masalah Musa membelah laut waktu dia membawa Bani Israel dari Pak, tolong jangan ke Musa lah, Pak. Kita ngomongin Yesus lahir, Pak. Oke, iya. Nanti saya akan senggol ke sana. Jadi karena tadi saudara bertanya mengenai kenapa si Lukas ini tidak mencantumkan tanggal lahirnya. Ya, saya Bukan pun itu nggak aja, bisa Pak. Izin, menjawab Pak. Saya itu. perkuat. Dari mana Lukas tahu kalau Bunda Maria itu melahirkan Tuhan, bayi ini taruh di palungan, dibungkus lampin, sedangkan Lukas bukan murid Yesus, tidak ada di TKP waktu Bunda Maria melahirkan. Kalau boleh saya kasih referensi, Pak. Jawabannya ada di Lukas 1 nomor 1. Bapak boleh baca di sana, jawabannya di situ. Silakan, Pak. Lukas 1.
Lukas 1 ayat 1 gitu. Iya, ya jawabannya ada di sana, Pak. Oh, ternyata Lukas tahu informasi ini seperti ini dan seterusnya. Dibaca aja, Pak. Saya baca ya. Iya, boleh, Pak. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukan dengan teratur bagimu supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi Lukas tahu itu, Bapak. Dia menyelidiki, menanyakan saksi-saksi, kemudian dia putuskan untuk membukukannya. Itulah yang Bapak pegang sekarang. Jadi hasil penelitian Lukas, dia tanyakan saksi-saksi. Kalau permasalahannya kalau dia nanya saksi, hanya satu orang yang ada di TKP Bunda Maria melahirkan, hanya Pak Yusuf. Tapi sampai detik ini, Pak, sampai detik ini Lukas tidak pernah ketemu Pak Yusuf, Lukas tidak pernah ketemu Maria untuk wawancara. Baru kemudian mengambil keputusan untuk membukukan. Menurut Anda, seperti ini layak tayang di media atau tidak, Pak? Silakan. Kalau ada seorang wartawan kayak gini. Udah ada suara, Pak. Jadi beritanya nggak kredibel, Pak. Baik. Iya, Pak. Ini sebenarnya pertanyaan yang sangat dipaksakan ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Saya coba. Mohon maaf, Pak. Saya orangnya teliti, Pak. Mohon maaf. Iya, Saya iya. biasa kalau dalam sidang kayak gitu. Iya, Sorry, iya. Pak. Basicnya apa? Emang apa pengacara juga, Pak? Enggak, Pak. Saya mah diacarain orang, Pak. Saya bawa-bawa berkas-berkasnya, pengacara senior, dia masuk sidang, aku di luar nungguin, Pak. Oh, Saya adminnya, gitu. Pak. Ya. Jadi saya rasa sudah tidak perlu dijelaskan sebenarnya ya, karena Lukas sendiri sudah mengatakan dari semua saksi-saksi kelahiran Yesus itu disaksikan ya. Ada banyak orang yang ada di dalam kandang itu, termasuk ada 3 orang, ada beberapa orang Majus itu yang dapat petunjuk sampai mereka menemukan raja itu yang terbaring di palungan. Jadi semua itu sudah ada saksinya, Pak, saksi sejarah. Saya tidak bisa jelaskan karena saya bukan apologet, saya tidak menguasai sejarah itu, ya. Jadi kira-kira seperti itu aja jawaban saya, Pak. Saya tidak mau memaksa mengada-ngada untuk. Terakhir dari saya, Pak, kalau orang Majus dianggap sebagai saksi, orang Majus itu, Pak, penyembah berhala. Dia pikir itu yang disembah itu nanti yang lahir Tuhan. Ternyata kecele dia, Pak. Ya, itu aja sih. Makasih, Pak. Memang agak sulit untuk dijawab. Ini mungkin renungan ke depannya, bahwa marilah kita percaya sesuatu yang valid. Marilah kita imani sesuatu yang benar-benar ini wahyu atau firman dari Sang Pencipta. Menurut saya, Pak, kesimpulan saya, data yang kita baca Lukas ini, pertama, Lukas bukan murid Yesus, dia hanya seorang wartawan, menyelidiki, menanyakan saksi-saksi, menyimpulkan untuk menulis. Banyak sekali hal-hal di sana yang bertentangan dengan yang lainnya. Jadi perlu direnungi lagi, Lukas ini siapa. Itu aja dari saya, mohon maaf, agak sedikit tajam memang kalau dengan saya, setajam silet. Terima kasih. Kembali ke Bang Nandar. Silakan Bang Nandar. Ya, Bang Handi, terima kasih banyak. Gimana Pak Sulaiman? Ya biasa aja. Oke. Pertanyaan-pertanyaannya menggelikan aja gitu. Oke. Mungkin Ustadz Wapi mau menyampaikan pertanyaan, Ustadku. Bang Handi sudah. Lanjut aja, nggak apa-apa, Bang Handi. Ustaz Wati dulu lah. Atau ini- gini aja, Pak. Baik, Bang Sulaiman Hadi. minta tolong Anda yang bertanya deh, Pak. Kasihan Bapak kalau ditanya terus. Anda aja Ya, yang bertanya. silakan. Ada Ustadz Wafi nih, Pak Sulaiman, kalau mau bertanya tentang keislaman boleh.
Enggak, saya tidak bertanya. Oke. Karena saya sudah percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah dia kalimat Allah yang turun ke dunia. Dia kalimat Allah sendiri itu, firman Allah yang telah menjadi manusia. Jadi Masya Allah. saya tidak bertanya Subhanallah. tentang apa. Saya sudah yakin 100%. Siap, karena Bapak nggak mau bertanya, kami sudah mempersilahkan Bapak untuk bertanya. Gini, Bang Silakan Gus. Ustaz Wapi. Yesus adalah kalimat Allah katanya. Berarti Yesus dan Nabi Isa sama Pak ya? Tidak sama. Karena Loh, istilah kalimat Allah itu dapat dari mana Bapak? Dari Al-Qur'an, syukur. Kalimatullah. firman Silakan. Allah. Oh, berarti direvisi ya? Tidak jadi bilang kalimat Allah ya? Tapi firman Allah katanya Ustaz. Firman Allah Firman bukan Allah. sama dengan kalimat Allah. Kan sama kan? Perkataan Nggak Allah, sama. firman Allah. Gak sama Pak. Kalimat nanti arahnya itu bukan ke sana gitu. Makanya ketika ada gereja yang namanya Isa Al-Masih, kira-kira itu Isa yang ada di Islam atau bukan tuh Pak? Alkitab kami tidak pernah menyebut namanya Isa ya. Tadi saudara Jonathan, Kenal lah. Benar. Silakan. Benar. Alkitab tidak pernah nyebut namanya Isa. di dalam Kalau Alkitab ada gimana Pak? Kalau ada gimana? di dalam Alkitab kami beda itu namanya Isa karena tempat kelahirannya saja sudah beda, Pak. Sudah beda. Tapi kenapa dipakai Pak nama Isa di Bible? Terus gereja-gereja itu namanya Isa Al-Masih itu Isa siapa itu Pak maksudnya? Kalau di dalam Alkitab kami itu kan Yesus Kristus, Yesua HaMesiah. Ada Isa Al-Masih Tidak Pak. Tampilkan Bang Nandar. Ada Isa Al-Masih Pak. Tampilkan Bang Nandar. Di Alkitab kami tidak ada yang namanya Isa katanya. Ini kalau sampai kita jawab ini Pak, ini tergoncang nanti Bapak ini karena kitab Bapak itu kan beberapa tahun ada revisi, beberapa tahun ada revisi gitu. Jadi kalau seumpama nanti kita tampilkan cetakan-cetakan yang dulu itu jelas tertulis Isa, bukan Yesus Pak, Iso. Maksud saya begini, Pak. Isa yang ada di dalam Quran Bapak, yang kitab suci Bapak yang Bapak percaya, itu bukan Yesus yang saya percaya. Karena tempat lahirnya Isa yang ada di dalam Quran yang Bapak percaya, kitab suci yang saudara-saudara Muslim dan Bapak percaya, Isa itu lahirnya di bawah pohon korma. Jadi Yesus yang kami percaya sebagai orang Kristen itu lahirnya di kandang domba. Jadi berarti kan tokohnya berbeda, Pak. Oh, karena kelahirannya beda berarti tokohnya berbeda. Begitu Pak ya? Ya, Itu Pak. Itu Pak ada namanya Pak. Pak itu Pak. Isa Al-Masih itu ada Pak. Loh, itu malah ada Isa Al-Masih itu Pak. Kalau cetakan-cetakan dulu itu Isa Al-Masih semua Pak. Gak ada yang Yesus. Gimana tuh Pak? Ada Isa Pak. Selaber Pak, Selaber 2011. Inilah silsilah Isa Al-Masih, anak Daud, anak Ibrahim. Selaber 2011. Inilah silsilah Isa Al-Masih, anak Daud, anak Ibrahim. Isa di situ. Iya. Iya. Itu Alkitab terjemahan apa itu, Pak? Itu Selaber, Pak. dari Selaber. Selaber. Iya. Soalnya saya setiap ketemu orang Kristen Pak yang ada di Mesir, Maroko, itu mereka mengatakan sama loh antara Isa dengan Islam. Kok cuma di Indonesia saja ya yang bilang beda? Apa Kristennya beda ya, Kristen Indonesia ini? Ya, semua tergantung, Pak. Tapi kan gini. Maaf ya. Yang bernama Muhammad pun kan banyak, Pak. Ya kan? Betul ya? Tapi dilihat nama orang tuanya Pak. Saya suku Nias, ada teman saya misalnya ketepatan kan di Nias ada Muslim, ada bernama Muhammad. Apakah saya harus memaksa Muhammad itu sama dengan Muhammad yang lain? Kan belum Beda tentu Pak. juga. Dicek orang tuanya Pak. Silsilahnya. Karena Atau Iya, betul. gini aja Pak, gini aja gampangnya gini, Bapak cari di dalam sejarah, saya tunggu sampai saya ulang tahun, bahwa ada orang yang bernama Isa atau Iso
atau Yesus yang punya ibu bernama Miriam atau Maryam, yang dia adalah orang Palestina, orang Syam, dan dia melahirkan tanpa seorang ayah. Kalau sejarah membuktikan ini ada dua orang yang terjadi seperti itu, saya akan merujuk pendapat saya, Pak. Gimana? Buktikan dalam sejarah siapa yang mengatakan bahwa ada anak yang lahir dari seorang perempuan bernama Miriam atau Maryam tanpa seorang ayah di daerah Syam atau Palestina. Kalau ada dua orang berarti benar berbeda. Kalau bukti sejarah tidak ada, Pak, oh jangan bilang-bilang beda kalau gak bisa membuktikan sejarahnya. Ya, sekarang gini Pak, kenapa saya katakan itu beda? Karena tadi saudara Jonathan berkata bahwa Yesus itu lahir di bawah pohon korma. Saya katakan, saya bantah, Yesus tidak pernah lahir di bawah pohon korma. Ya kan? Yesus yang kami kenal itu, yang mungkin saudara Muslim beranggapan Yesus yang di dalam Alkitab kami itu Isa, sah-sah saja. Mau saudara terjemahkan itu Isa, tapi saya bantah, Yesus tidak pernah lahir di bawah pohon korma. Saya sudah baca ayatnya tadi, Lukas Jadi pasal tetap 2 Bapak ayat. bersikeras bahwa kisahnya berbeda, oknum sosok berbeda juga, Pak. Dengan informasi yang saudara berikan bahwa Yesus yang ada di dalam kitab kami lahir di bawah pohon korma, berarti berbeda, Pak. Oke, baik. Oke. Baik, cukup. Jadi Berarti menurut Anda, ini- Pak, satu lagi, Ustaz. Menurut Anda, nama asli anaknya Bunda Maria siapa, Pak? Nama aslinya? Namanya Yesus Kristus. Yesus. Salah, Pak. Itu nama Yunani, Pak. Mana ada? Terusin, Ustaz Dawapi. Masuk ke nama. Di mana? Yesua HaMasiah, Bab- Immanuel. Gini aja, Pak, berarti kalau ceritanya beda ya, kalau ceritanya beda berarti orangnya beda. Berarti begini, Pak, saya contohkan ya, di Bible kan banyak tuh yang seperti itu. Kalau kita buka di dalam Lukas dan Matius, jelas silsilah yang ditulis oleh Lukas dan Matius itu beda. Yang Lukas bilang Yesus ini keturunan Salomo. Yang Matius bilang Yesus ini keturunan Nathan, Pak. Berarti itu beda orang ya. Berarti Lukas sama Lukas sama Matius sedang menceritakan dua orang yang berbeda, Pak ya. Karena silsilahnya aja beda tuh. Gimana? Di mana ayatnya yang Bapak bilang itu, biar saya jawab, Pak. Harus Bapak pakai ayatnya dulu. Oke, Supaya saya ingat, Pak. mantap. Tunggu, nih saya buka dulu ya. Ustaz. Matius, berarti Bapak tidak pernah hatam baca Matius ini. Ini, Pak. Ini. Biar saya buka juga, Pak. Maksudnya Matius berapa ya? Coba bisa disebut. Ini Matius 1, Pak. Inilah Oke, saya baca. silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Nah, Iya. dari sini langsung ke ayat 6, Pak ya. Ini kan menjadikan silsilahnya semua sampai ayat ke-6. Matius 1 ayat ke-6 di sini mengatakan Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakkan Yosafat. Betul? Rehabeam, Pak, di sini Rehabeam. Bisa tolong pakai Oh terjemahan baru. iya, Rehabeam. Rehabeam memperanakkan Abia. Abia memperanakkan Asa. Dan Asa memperanakkan Yosafat. Yosafat memperanakkan Yoram. Yoram memperanakkan Uzia. Terus Yotam, Ahaz, terus ke bawah. Nah, di sini Matan memperanakkan Yakub di ayat ke-15-nya. Matan memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, ya, yang melahirkan Yesus, yang disebut Kristus. Berarti Yusuf adalah keturunan dari Salomo, anaknya Nabi Daud. Salomo ya. Karena tadi di ayat 6 sama 7-nya di sana diterangkan dari jalur Salomo. Betul? Betul. Nah, sekarang Bapak buka di dalam Lukas, yang Lukas sekarang, Pak ya. Lukas 3:23.
Nah, ini beda orang berarti ini Pak, sedang menjelaskan dua orang yang berbeda berarti ya. Lukas pasal berapa, Pak? Pak Ustadz ini kan? Lukas, bukan, saya Pak, pendeta gereja Adonai Ehad. Jadi Lukas 3 Pak. Lukas 3 ayat 23 sampai ayat- habis lah. Lukas 3 ayat 23 Pak. Coba Bapak baca. Lukas 3 ayat 23 ya. Iya, sampai ke bawah Pak. Sampai ke bawah, sampai ke bawah. Ke 38 lah. Saya baca ya. Izin ya, saya baca ya. Ya. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Betul. Terus ke bawah Pak. Anaknya Matan, Daud siapa di sana nanti? Kita teliti anaknya Daud siapa nanti di sana. Ya, saya baca dulu ya, Pak. Oke. Atau langsung saja yang mana Bapak persoalkan ya? Langsung ke anaknya Daud Pak. Anaknya Daud. Assalamualaikum Ustadku. Ayat berapa? Waalaikumsalam Bang Ardiansa. Eli, Matalewi, Malki, Amos, Nahum, Yoda, Yoman, Resa, Neri, Elizer, Yusuf, Yehuda, Lewi, Melea. Nah ini di Lukas 3:31. Anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud. Nah, Daud punya anak namanya Natan. Natan punya anak namanya Matata. Matata punya anak namanya Mina. Mina punya anak namanya Juminten. Melea. Melea. Nah, ini berarti dari jalur Natan, bukan dari jalur Saromu. Berarti ini sedang menceritakan dua orang yang berbeda berarti. Ini ayat 31 masuk Bapak ya? Ya. Iya, Pak. Anak Malea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud. Oke, Nah, terus? Natan itu anaknya Daud. Jadi Natan itu adalah saudaranya Salomo, Pak. Halo, selamat sore. Saya bisa menjawab untuk pertanyaan ini? Bentar lagi Bu Yanti ya. Ya, ini jangan berdebat di sini Bu Yanti ya. Sekalipun Enggak, Anda iya. Kristen, maksudnya Iya, kita benar. tidak Saya kita hanya tidak diskusi ya. Ya, kita diskusi ya, kita saling menghormati, saling toleransi dan saling menghargai. Mungkin untuk Ya, jadi kan gini. saya mencoba- Sebentar, Kenapa? Bunda Yanti, Sesuai keyakinan Bunda saya. Yanti, Bunda Yanti sabar dulu ya. Ini Bapak saya, Bapak Sulaiman sedang berdiskusi sama Ustadz Wafi. Nanti kalau sudah Ustadz Wafi selesai menanggapi, mungkin Bunda Yanti boleh masuk. Silakan Ya, Ustadz. pelan-pelan dulu ya, Ya, Bu Yanti. pelan-pelan. Bunda Yantinya biasa aja ya. Di sini bukan Ya. room debat, room diskusi santun. Ya. Bukan saling Tadi kan menghina, anu. bukan saling menghujat. Enggak. Ya, Saya- Pak kita Sulaiman saling barusan kan melengkapi. mengatakan Saya hanya melengkapi ketika- dari Bapak Sulaiman ya. Mungkin Ya, yang ya, bentar lagi, Bu. Yang setahu saya- Sabar, Bunda Yanti, Sabar, Bu sabar, Yanti. Bun. Sabar, Bunda Yanti, sabar. Pelan-pelan, Nanti Pak Ibu dikasih Supir. kesempatan Bu. Iya, Bunda Yanti nanti diberi kesempatan yang sama seperti Pak Sulaiman. Mohon maaf ya, Bun. Sabar dulu ya, Bun. Minum dulu ya, Bun. Baik, silakan Ya, Ustadz Wafi. tadi Pak Sulaiman gini, Sebentar, kenapa sebentar. saya membawakan Sebentar. ayat ini? Karena ya saya membawakan ayat ini karena gini, kata Pak Sulaiman, kalau ceritanya berbeda ya sudah, berarti beda orang. Isa dan Yesus itu beda orang karena tempat lahirnya beda gitu. Padahal saya tanya kepada orang Kristen sedunia, ya, tanyakan kepada orang Kristen sedunia, buktikan kepada saya bahwa di daerah Palestina atau Syam ada seorang perempuan yang bernama Miriam atau Maryam itu lahir tanpa seorang ayah, tanpa seorang suami, melahirkan anak. Nah, buktikan bahwa kejadian itu terjadi terhadap Oke teman-teman, karena pendetanya nggak bisa menjawab apa-apa ya, sekian dulu, nanti kita sambung di part kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.